saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Alwi Serkam, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah sedia hadir menyempatkan waktu di dalam ruangan ini. Adapun tujuan saya berdiri di sini pada hari ini adalah yaitu melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, ini perkenalan singkat saya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Narasa Fitri, saya CGP Angkatan 11 dari SDN Alwi Serkam, Kabupaten Aceh Kulon. Selanjutnya, perkenalkan juga ini ada Bapak Yun Saputra, beliau adalah fasilitator saya, dan ini Ibu Hamidah Hasibuan, beliau adalah sebagai pengajar praktik saya di dalam CGP. Baik Bapak Ibu, sebelum kita terlalu jauh masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita pertama sekali melakukan ice breaking. Jadi di sini ada gambar sepatu, ada gambar orang sedang marah, ada gambar bunga, dan ada sepatu yang sebelah. Menurut Bapak Ibu, berapakah jumlah dari ice breaking yang ada tanda tanyanya? Sebelum itu saya akan membagikan kertas ini. Ibu Bapak semuanya bisa menuliskan di sini berapapun jumlah yang menurut Bapak Ibu semua benar. Ibu Bapak cukup menulis angkanya saja berapa. Kita tidak akan berlama-lama di SPT ini ya. Silakan Bapak Ibu menulis jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Ada yang sudah siap? Sudah. Pasti dicerna soalnya, pasti dapat 11 pasti apa? Itu 5, 11 pasti. Satu orang berapa? 5. Itu 2 itu berapa? 2, 10, 20. Iya loh.
Ayo Bapak Ibu, Ira sudah selesai? Dengan dihitung itu, kayak main dulu. Oh dikali ya, bukan ditambah. Salah, berarti dikali tuh. Kakak ditambah malah, ditambah semua, dikali. Salah. Kalau dikali berarti dikali 2 tuh. 10 kali 2, 20 orang tuh. Tempel aja Bu kalau udah selesai. Udah Bu? Bu, saya mau ulang. Saudara, saya mau bertanya Bu, saya ulang Bu. Sudah selesai semua? Jangan selalu menyalahkan anak, nggak bisa. Hari ini kita itu sebelum sepatu yang sebelum Sudah selesai semua Bapak Ibu? Sudah. Jadi ini adalah hasil dari jawaban essay breaking yang Bapak Ibu tulis semuanya. Di sini hasilnya bervariasi ya Bapak Ibu. Ada yang menjawab 15, 25, 12, 17, 63, 40, 20, 30, 44 dan ada yang 2. Jadi jawabannya bervariasi ya Bapak Ibu semuanya. Inilah yang dinamakan ice breaking. Jadi coba Bapak Ibu lihat dulu di depan. Ini ada 3 sepatu, berarti 2 pasang sepatu nilainya berapa Bapak Ibu? 10. Kemudian ada 2 pasang sepatu dan ada 2 orang. Berarti 1 orang memiliki nilai berapa Bapak Ibu? 5 ditambah dengan 10 jadi 20. Kemudian di sini ada karangan bunga dan ada orang. Jadi nilai dari 1 karangan bunga ini berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 13. Di sini yang ditanyakan adalah 1 pasang sebelah sepatu ditambah dengan 1 orang dikali dengan 2. ya. Menurut Bapak Ibu ada yang benda asing tidak pada orang ini? Coba Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Sama sepatu. Ada apa? Menggunakan sepatu dan
Jadi mungkin pun Bapak Ibu semua sudah sering menggunakan speaking di dalam kelas. Namun speaking itu tidak berupa hanya tebak gambar, tetapi dia juga bisa dengan menyanyi, dengan tepuk semangat dan berbagai tepuk yang lain. Dan juga dia bisa dengan lagu ya, dengan menari. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanyakan dulu ini. Speaking, apa sih tujuan dari speaking ini? Membuat semangat. Jadi speaking yang sudah kita lakukan ini dapat melatih apa Bapak Ibu? Melatih kita untuk berpikir. Kemudian melatih kita untuk apa? Untuk teliti, ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang guru, kita hanya bisa menuntun anak-anak kita karena mereka memiliki dua kodrat. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Kita juga sebagai seorang guru, kita juga memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kita mau samakan kodrat kita dengan kodrat alam kita dengan kodrat alam peserta didik kita, itu tidak sama. Jadi kenapa guru menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu hanya sebagai menuntun, karena kita menuntun tumbuh kembangnya anak-anak peserta didik kita. Karena kita tidak bisa mengubah kodrat dari seorang anak, tetapi kita hanya bisa membimbing dan menuntun mereka. Ya, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, yaitu pernah mengeluarkan kata-kata di mana dia mengatakan bahwa ingaso sungtulodo, inmanio manguntaso, dan tekuri handayani. Di mana sebagai seorang guru, ingaso sungtulodo, kita sebagai teladan bagi murid-murid kita. Di mana inmanio manguntaso, kita menciptakan ide-ide baru untuk peserta didik kita. Sedangkan tekuri handayani, kita sebagai seorang guru menjadi motivasi bagi peserta didik kita. Selanjutnya adalah seorang guru bisa dikatakan baik jika dia bisa menciptakan lingkungan yang positif. Di sini ada 6 poin dengan menciptakan lingkungan yang positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin kalimat ini sudah sering Bapak Ibu dengarkan, tetapi mungkin kita hanya memerlukan penyempurnaan untuk melakukan 6 poin ini. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau hadiah. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui semuanya bahwasanya disiplin positif ini kita lakukan kadang anak-anak, kalau kita ingin menerapkan disiplin positif, mereka hanya mengharapkan, oh kalau saya melakukan ini saya akan mendapatkan hadiah. Kemudian kalau saya tidak melakukan ini saya akan mendapatkan hukuman. Jadi disiplin positif ini diciptakan bukan karena adanya hadiah dan bukan karena adanya hukuman, tetapi karena pembiasaan yang dilakukan sehingga menjadi disiplin positif yang ada di sekolah kita. Menurut Dr. William Lesser, dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan Coach Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana ada 4 ilustrasi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu tidak mau, tetapi dia bisa melakukan sesuatu berdasarkan dengan keinginan dia. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, di mana segala usaha mempengaruhi agar anak-anak tersebut mau mengulangi sesuatu perilaku yang mungkin salah ataupun sesuatu perilaku tertentu. Adalah suasana usaha mengontrol murid tersebut.
menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi jika ilusi ini kita gunakan, kita akan selalu membuat orang merasa bersalah dengan apa yang sudah kita terapkan. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau persepsi kita bahwasanya kita sebagai orang yang dewasa di antara murid-murid kita bisa memaksa hak kita, memaksa sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena itu akan membuat anak-anak entah terpikir trauma ataupun malas untuk mengerjakan sesuatu karena berdasarkan paksaan. Selanjutnya adalah tujuan dari disiplin positif, di mana menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif ini yang seperti saya katakan tadi, mereka melakukannya atas dasar kemauan, bukan atas dasar menanti sebuah hadiah, ataupun kalau tidak melakukan nanti akan mendapatkan sebuah hukuman. Nah, selanjutnya adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Siapa yang bisa membaca? Bu Ismaina, apa? Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kenyamanan dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ismaina yang telah membaca. Jadi dari sini kita dapat menanyakan kepada diri kita bahwasannya apa yang sudah kita lakukan berdasarkan apa? Apakah itu berdasarkan pemaksaan ataupun berdasarkan kemauan kita sendiri, ataupun karena kita takut tidak melakukan sesuatu hal karena akan mendapatkan hukuman. Begitu juga dengan anak-anak. Selanjutnya adalah hukuman. Bu Suri, nampak Bu Suri? Hukuman dalam menjalankan peraturan atau kegiatan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, kemudian sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, jadi di sini ada yang namanya peraturan dan konsekuensi. Di sini berdasarkan yang tertera di depan, kita dapat membedakan bahwa ada perbedaan antara peraturan dengan konsekuensi, di mana peraturan itu dilaksanakan secara tiba-tiba, tidak disepakati. Tetapi kalau konsekuensi
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelaksanaan PJOK. Hukuman. Jadi kita cek ya Bapak Ibu jawabannya. Ya, ini adalah jawabannya. Ini berarti hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain jawabannya benar ya. Cuman yang terakhir ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dimana kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, baik itu sakit fisik maupun dia sakit hati untuk jangka waktu yang lebih lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam waktu jangka yang pendek. Kalau hukuman itu merupakan anak bisa dikatakan anak membenci dengan kedisiplinan karena hukuman yang diberikan tidak disepakati. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan karena dia sudah tahu apa jika dia melanggar apa nanti konsekuensi yang dia dapatkan. Yang selanjutnya adalah mendorong anak menyakiti diri dia sendiri. Tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Artinya anak kita akan berbohong. Kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai jika kita memberikan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, anak-anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini waktunya sementara. Kalau hukuman itu akan berjangka panjang, tetapi kalau konsekuensi, anak akan berjangka pendek. Jika anak melakukan kesalahan, dia mungkin akan diasingkan sebentar saja, tidak akan diasingkan dalam waktu yang panjang. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dimana kalau yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, anak melakukan sesuatu dengan paksaan karena dia takut dengan hukuman, terus takut dengan ketidaknyamanan. Jika dia tidak melakukan akan mendapatkan hukuman dan dia tidak nyaman, bisa jadi nanti karena ejekan ataupun hal-hal yang lain. Kalau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, anak-anak akan melakukan sesuatu bila dia dapat penghargaan. Terus anak-anak bisa mengatakan, kalau misalnya saya lakukan hal ini, apa yang akan saya dapatkan? Berarti dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi kalau yang terakhir ini, anak-anak akan melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk menghargai diri mereka sendiri. Ini dilakukan tanpa ada paksaan. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan
yang namanya kasih sayang. Buktinya saja anak-anak kita, jika mendapatkan kasih sayang yang kurang dari orang tuanya, dia akan buat olah di sekolah, ya kan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sering melihat. Jadi kebutuhan kasih sayang ini memang sangat penting bagi diri kita, karena kita akan merasakan nyaman jika dikasih kasih sayang oleh orang tua, oleh lingkungan sekitar kita. Selanjutnya manusia juga membutuhkan kebebasan. Biarkan manusia itu tidak mau yang namanya dikekang. Mereka ingin bebas mengapresiasikan diri dan ingin bebas menunjukkan siapa diri saya. Selanjutnya adalah kesenangan. Manusia juga membutuhkan yang namanya kesenangan dan juga membutuhkan yang namanya kekuasaan. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol, di mana seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, jika ada 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu semua ada di posisi yang mana? Yang pertama teman. Yang lain Bapak Ibu? Pemantau. Yang lain? Ada penghukum, manajer. Lain? Ya, jadi tadi ada yang mengatakan bahwa posisi kontrol jika kita menjadi seorang guru akan menjadi teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Jadi teman ini, jika kita berada di posisi sebagai teman, ini bisa menjadi 2 faktor ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Karena posisi teman, kalau anak-anak bisa menghargai kita, mungkin itu akan menjadi posisi yang positif. Tetapi kalau misalnya anak-anak tidak dapat menghargai karena kita berada di posisi sebagai teman, akan menjadi negatif. Selanjutnya manajer, di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini, seorang guru ini memberikan kebebasan kepada muridnya untuk mengapresiasi, dan seorang guru mendengarkan keluh kesah dari peserta didik kita. Kalau menurut saya, di 5 posisi kontrol ini mungkin posisi yang paling tepat adalah posisi sebagai seorang manajer, karena dapat adil. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini menurut Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai seorang guru yang mana? Posisi kontrol 5 tadi yang mana Bapak Ibu? Yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, Sama. kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Sekarang kita cek jawabannya ya. Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah, benar. Yang kedua sebagai penghukum. Yang ketiga sebagai teman, benar. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer, dan yang terakhir adalah sebagai penghukum. Ya, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas dan sudah menerapkannya.
Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas antara kelas 1A dengan kelas 1B itu bisa disamakan atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kalau misalnya karakter di suatu kelas, satu kelas anak lelaki semua dan satu kelas muridnya perempuan semua, apakah bisa disamakan? Tidak. Ini adalah sebuah pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan saja? Ini ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dimana kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Perbedaan di antara keduanya yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Sementara itu peraturan kelas dibuat secara mendetail dan konkret. Ini adalah perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selanjutnya adalah ada kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama, guru tugasnya hanya sebagai mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid, dan banyak lainnya. Kemudian murid tugasnya adalah yang pertama belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari dirinya, kemudian bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugasnya kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, kemudian guru juga tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. Merapikan barang-barang murid juga itu bukan tugas dari seorang guru. Kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis itu juga bukan tugas dari seorang guru. Kemudian ini bukan tugas seorang murid, di mana yang pertama adalah menyakiti atau disakiti, yang kedua mengeluh. Tetapi sekarang kita banyak mendapatkan peserta didik kita yang sering mengeluh. Kemudian murid tugasnya bukan merusak barang pribadi orang lain. Selanjutnya melakukan tugas guru itu juga bukan tugas dari seorang murid. Kemudian memutuskan untuk teman kamu. Itu maksudnya murid tidak berhak mengatur gurunya harus berteman dengan siapa saja. Mungkin kan ada murid yang tidak suka dengan ibu ini. Bu, saya tidak suka dengan ibu itu. Ibu nggak usah dekat-dekat lah. Kan sering kita dengar bahasa seperti itu. Jadi itu bukan tugas dari seorang murid. Di sini ada peraturan kelas, tetapi keyakinan kelasnya masih kosong. Kalau peraturan kelas yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi bahasa yang baik itu kalau kita terapkan dalam keyakinan kelas itu bahasanya seperti apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Kalau kita sering kita tulis di keyakinan kelas itu adalah saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kalau yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Bullying ya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Apa Bapak Ibu? Disiplin. Selanjutnya menggunakan masker. Kalau pada COVID itu kan menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Keselamatan. Sekarang kita cek. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain, yang ketiga menghormati orang lain atau berkomitmen, yang keempat keselamatan dan menghormati orang lain.
yang sudah saya terapkan. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, sopan santun. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, tolong menolong. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Bosen pada tahun 2004. Jadi restitusi ini bukan membuat peserta didik kita merasa bersalah dengan kita lakukan restitusi, tetapi kita lakukan restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Ini adalah gambar segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi perlu kita ketahui semuanya bahwasanya segitiga restitusi ini tidak hanya kita gunakan di sekolah saja, tetapi segitiga restitusi ini bisa kita gunakan di rumah kita sebagai orang tua. Segitiga restitusi ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau kita melakukan segitiga restitusi ini, anak-anak mungkin akan merasa lebih nyaman dan mandiri, sehingga dengan menggunakan segitiga restitusi ini, anak-anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dilakukan. Ini adalah tahap segitiga restitusi, di mana yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi dari validasi tindakan yang salah ini, kita dengarkan dulu apa keluh kesah dari anak tersebut. Kita dengarkan dulu apa yang dia ceritakan, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Setelah kita tanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati, terakhir kita menstabilkan identitas ataupun memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut dengan menanyakan keyakinan kelas. Ini ada contoh segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus dari peserta didik kita, kemudian menyelesaikan sebuah permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini merupakan salah satu contoh dari peserta didik kita yang namanya virus. Jadi saya pertama kali saya mendengar dari ketua kelas bahwasanya si virus ini marah-marah sampai
meja. Kemudian, jika kita tidak menggunakan segitiga restitusi, kemudian kita langsung memberikan hukuman karena dia sudah memukul meja, anak ini akan merasa ketidaknyamanan, merasa ibu ini pasti kayak gitu. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi, pertama sekali saya menanyakan kepada dia, kenapa nak bisa melakukan hal tersebut? Tadi ibu dengar dari ketua kelas bahwasanya Fairuz memukul meja karena marah sama si Raja. Jadi alasannya adalah karena si Raja sering menyontek tugasnya. Nah, kemudian kita beri apresiasi atas apa yang sudah dia lakukan. Wajar kalau misalnya dia marah karena tugasnya selalu dicontek oleh teman-temannya. Mungkin kalau kita ada di posisi dia akan melakukan hal yang sama. Terus kemudian saya menanyakan apakah hal yang dilakukan oleh anak ini sudah benar. Kemudian dia menjawab bahwasanya hal yang dia lakukan itu tidak benar. Kemudian saya menanyakan kepada si Fairuz, keyakinan kelas apa yang sudah Fairuz langgar? Fairuz mengatakan adalah keyakinan kelas saling menghormati, di mana dia sadar akan keyakinan kelas yang sudah dibuat, namun dia kesal dengan perlakuan temannya. Kemudian saya tanyakan apakah Fairuz bersedia untuk mengubah sikap yang sudah Fairuz lakukan. Fairuz menjawab, saya akan bersedia melakukannya, Bu. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi ini kita bisa membuat anak-anak lebih nyaman mengaku kesalahannya. Tetapi kalau misalnya kita sebagai penghukum, anak-anak tidak akan merasa mengakui kesalahannya. Dia akan mencari berbagai alasan untuk kesalahannya tidak diketahui oleh gurunya. Walaupun kita lihat di depan mata, jika kita sebagai seorang penghukum, anak-anak tidak akan pernah mengakuinya. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi ada paparan dua kata tentang budaya. Ada beberapa kata budaya di sini dan ingin sedikit penjelasan mengapa budaya positif di sekolah sangat dibutuhkan. Jadi sekian terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya. Siapa ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya juga. Tadi sudah dapatkan tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Di sini yang akan saya tanyakan, apakah ada tantangan kalau kita mengadakan budaya positif tersebut di penerapan budaya positif di sekolah, tantangannya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu berikan. Nah, jadi yang pertama, Pak Rahman telah menanyakan mengapa budaya positif itu penting dilakukan. Sebelum saya memberi tanggapan, ada tidak dari Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan bahwasanya kenapa budaya positif itu penting? Ada Bapak Ibu? Atau kalau tidak menjawab pertanyaan dari Pak Rahman, tidak bisa memberi tanggapan dari Pak Rahman, kita berikan tanggapan dari pertanyaan Bu Isnaina, di mana Bu Isnaina menanyakan apakah ada tantangan jika kita menerapkan budaya positif ini di sekolah. Bapak Ibu yang mempunyai saran ataupun tanggapan, saya persilahkan. Saya Bu. Baik Putri Hayati, saya persilahkan. Dari depan boleh.
Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini ingin memberi tanggapan ataupun pemahaman saya atas pertanyaan dari Bapak Rahman tadi. Jadi Pak Rahman tadi mengatakan bahwa mengapa budaya positif itu penting kita lakukan di sekolah. Jadi menurut pemahaman saya begini ya Bu, sebuah kebiasaan atau budaya itu harus memang diterapkan di dalam sekolah. Budaya positif berarti kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu harus memang diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah disiplin positif. Jadi kalau anak-anak kita, murid-murid kita sudah terbiasa dengan budaya positif atau disiplin positif, maka insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang baik. Jadi makanya saya rasa budaya positif itu memang benar-benar atau betul-betul kita terapkan di sekolah. Jadi sebagai guru juga kita sebagai model ya Bapak Ibu, kalau menurut pemahaman saya bahwa kita ini sebagai guru adalah model bagi budaya positif untuk murid-murid kita. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, murid-murid kita, memberikan layanan yang terbaik untuk murid-murid kita dalam mewujudkan pendidikan yang berbesar kepada mereka. Jadi demikian, hanya sampai demikian pemahaman yang saya dapat berikan dari pertanyaan dari Bapak Rahman. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Inaya. Baik, terima kasih Bu yang telah memberikan tanggapannya. Sudah sangat lengkap ya yang diberikan, yang ditanggapi oleh Putri. Jadi budaya positif ini penting kita lakukan untuk membuat lingkungan sekolah kita agar nyaman, tenang, tidak ada keributan, dan kita menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat tanpa adanya beban. Jadi berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Isnaina, apakah ada tantangan jika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah kita? Baik Bapak Ibu, izinkan saya memberi tanggapan. Jadi tantangan, kalau menurut saya Ibu, sesuatu hal yang kita lakukan tentunya ada tantangan, baik itu tantangan yang kecil maupun tantangan yang besar. Jadi budaya positif ini kita lakukan tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kita harus menjalankannya secara bersamaan atau bisa disebut dengan kolaborasi. Jadi jika kita menjalankan budaya positif ini secara kolaborasi, maka tantangan yang kita dapatkan itu akan terlihat sangat kecil. Jadi sama-sama kita bisa mengatasinya agar tantangan itu hilang. Jadi tantangan yang biasa kita dapatkan dalam menerapkan budaya positif ini adalah, kalau kita terapkan pada anak-anak adalah yang sudah sering kita terapkan adalah bertutur kata yang baik dan salam sopan dan santun. Jadi anak-anak jika kita terapkan itu di rumahnya tidak pernah melakukan hal yang demikian, mungkin anak-anak akan gagal melakukannya. Tetapi karena kita jika dia di rumahnya sering melakukan hal tersebut, maka akan terbawa sampai ke sekolah. Begitu juga dengan tutur kata. Tadi Putri Hayati mengatakan bahwasanya kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai model bagi anak-anak kita. Bagaimana kalau kita ingin menerapkan tutur kata yang baik dan sopan santun terhadap anak-anak, terlebih dahulu kita sebagai seorang guru memberi contoh kepada mereka. Jadi kalau kita bilang bagaimana anak-anak akan mengikuti disiplin positif yang kita terapkan, sedangkan gurunya tidak melakukan hal yang demikian. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Pak Rahman dan Bu Isnaina? Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya. Jadi sebelum saya akhiri
Sebelum saya akhiri, kita ice breaking yang terakhir dulu, yaitu ice breaking tangan ke atas. Bapak Ibu semua bisa kan? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung berterbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ulang melingkar di badan udara, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Terima kasih, kita berikan apresiasi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah dan yang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.